kasih Anda masih bersama kami dalam berita Sulawesi Tengah hari ini. Bagi Anda yang baru bergabung, kembali kami tayangkan 3 berita utama hari ini. Ratusan warga desa Lolioge berunjuk rasa di depan kantor Gubernur Sulawesi Tengah menuntut pencabutan izin usaha pertambangan. Puluhan pecatur terbaik dari Lembah Palu mengikuti kejuaraan catur terbuka tahun 2025. Harga berbagai jenis cabai di pasar tradisional Palu anjlok sejak sepekan terakhir. Sulawesi Tengah mengalami penurunan harga secara signifikan sejak sepekan terakhir. Harga bahan bumbu dapur ini turun hampir 50%. Dari pantauan di sejumlah pasar tradisional di Kota Palu, harga berbagai jenis cabai turun, seperti cabai rawit, cabai keriting, dan jarum. Rata-rata penurunan harga hingga Rp10.000. Jika sebelumnya dijual seharga Rp35.000, maka kini turun menjadi Rp15.000. Pedagang di Pasar Impres Manonda menyebut jika turunnya harga cabai sudah berlangsung sejak 1 minggu terakhir. Pemicunya stok cabai di pasar melimpah. Cabai kecil dengan cabai besar juga turun harga. Berarti sudah berapa minggu ini atau berapa hari turunnya harganya? Sudah ada 1 minggu. Kira-kira kalau faktor turunnya itu Bu, apa sebenarnya faktor turunnya? Ya paling raya ya. Dia kemarin kan 50, berarti dia turun 15.000. Sudah berapa lama ini turunnya Bu? Sudah ada 1 minggu ya. Untuk harga cabai hijau sendiri sama ya? Hijau dia sama, nggak mahal kalau hijau dia masih 40-an. Turunnya harga cabai ini menjadi kabar gembira bagi penggemar bumbu pedas. Apalagi cabai menjadi salah satu kebutuhan masyarakat. Julianus Kay dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu. Sebanyak 40 peserta mengikuti kejuaraan catur terbuka seri pertama di Kota Palu Senin pagi. Kejuaraan yang menyiapkan hadiah dan bonus jutaan rupiah tersebut mempertandingkan 2 kategori, yakni pelajar dan senior. Puluhan peserta yang mengikuti kejuaraan catur tersebut berasal dari Kota Palu, Kabupaten Sigi, dan Donggala. Peserta mulai dari pelajar SD, SMP, dan SMA, serta kategori umum. Animo peserta mengikuti kejuaraan tersebut cukup tinggi, apalagi baru kali pertama digelar secara terbuka. Kejuaraan ini bertujuan selain mempererat tali silaturahmi sesama pecatur, juga sekaligus menjadi ajang untuk mencari bibit atlet potensial. Mereka disiapkan menjadi atlet andalan Sulawesi Tengah di event nasional. Itu diikuti oleh beberapa kabupaten kota yang ada di lingkungan Sulawesi Tengah, yaitu Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi, dan Kota Palu sendiri sebagai tuan rumah. Tujuan dari lomba catur seri pertama ini adalah untuk menjaga tali silaturahim antara atlet pecatur khususnya di Sulawesi Tengah dan Kota Palu. Yang kedua, untuk mencari bibit-bibit catur unggul, atlet-atlet catur Kota Palu yang bisa nanti berprestasi di tingkat nasional bahkan. Pengurus Persatuan Catur Seluruh Indonesia Kota Palu menyebutkan jika dari kejuaraan tersebut bisa melahirkan pecatur-pecatur terbaik sewilayah Lembah Palu. Melalui event tersebut juga mengasah kemampuan atlet catur. Dan puncak sasaran kita itu adalah Porprov di Morowali. Jadi ini akan berkesinambungan. Tiap 3 bulan kita buat. Di luar TC nanti kita buat TC untuk persiapan Porprov. Puncak prestasi nanti kita harapkan di Porprov itu. Para peserta dari berbagai daerah ini berharap event catur bisa semakin banyak, agar bisa meningkatkan animo masyarakat untuk memajukan olahraga tersebut. Atifah Kalbi dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu.
Libur panjang Natal dan Tahun Baru dimanfaatkan warga Palu dan Donggala dengan mengunjungi tempat wisata. Salah satu destinasi wisata yang ramai dikunjungi warga adalah di Pantai Bonebula dan Pusentasi, Kabupaten Donggala. Pengunjung di Pantai Bonebula dan Pusentasi membeludak selama beberapa hari terakhir. Mereka mengisi liburan dengan berekreasi di lokasi wisata bahari yang favorit sejak beberapa tahun terakhir. Pengunjung tidak hanya datang dari Donggala dan Kota Palu, tapi juga Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat. Mereka datang bersama keluarga serta rekan kerja. Ada yang hanya sekadar jalan-jalan sembari menikmati pemandangan alam yang menakjubkan. Ada pula yang bermain di sepanjang pantai. Untuk tanggapan tentang pantai ini ya bagus, lihat luas, untuk yang suka sunset terlihat bagus, ya sangat menarik ya, ramai juga, misalnya ada fasilitasnya lengkap. Untuk harapannya lagi ya mungkin bisa dalam hal kebersihannya mungkin lebih ditertibkan lagi ya, itu saja. Selain menikmati pasir putih dan air pantai yang jernih, pengunjung juga bisa berkeliling menikmati pesisir Pantai Bonebula dengan menyewa jasa perahu taksi. Setiap penumpang dikenakan biaya sebesar Rp10.000. Satu perahu yang bisa memuat hingga 15 orang ini kemudian berkeliling di kawasan Pantai Bonebula selama 30 menit. Kita mainkan saja, ya kan? Kalau sekarang ini biasanya polanya yang misalnya saja 2 titik Pasir Timur sampai Pasir Putih 350 sampai sekian. Pengunjung Pantai Bonebula diperkirakan akan mencapai puncaknya pada malam pergantian tahun. Apalagi tak jauh dari lokasi tersebut terdapat objek wisata terkenal lainnya, yakni Pusentasi atau dikenal dengan Pusat Pawon. Fatwa Al-Kausar dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Donggala. Informasi tadi mengakhiri seluruh rangkaian berita Sulawesi Tengah hari ini. Atas nama rekan kerja yang bertugas, saya, Fatur Rahman, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas. Songgom Puasi, Tabe.